Ya mungkin sebelum bahas tentang wisata minat khusus ya, karena aku melihat celah di sini bahwa bisnis ini bisa dijalankan dan tidak usah modal. Aduh, ya suaranya gini ya, denging ya. Feedback mungkin apa namanya, kau pakai speaker nggak itu, Halo, halo, pakai halo. speaker? Enggak. Udah enggak. Coba barusan aku cobain pakai headset, ternyata enggak enak. Soalnya suaranya aku cit cit gitu, kayak ada sesuatu di aku, kayak suara cit cit entah apa ya, kayak burung. Kayaknya dari masnya deh, dari Mas Taufik enggak? Coba ya, loh di aku cuit gitu. Ya, sini juga kedengeran sih. Udah clear? Halo. Ah, udah clear. Oke, Right, oke. oke. Ya, jadi gini, sebelum bicara tentang bisnis, eh, apa namanya, tour guide, Hmm. mungkin aku sedikit tertarik karena mungkin bisnis ini bisa dilakukan meskipun seorang diri, nggak usah Hmm. punya perusahaan. Hmm. Dan ini pas banget dengan semangatku untuk menghadirkan ide-ide bisnis baru di mana kalau bisa making money from zero. Hmm. Jadi buat aku ini bisnis yang nggak usah modal besar, cuman mungkin spesifikasi apa aja yang harus dimiliki supaya bisa jalankan ini. Jadi jauh sebelum minat khusus, mungkin aku fokus ke apa namanya, ke bisnisnya itu sendiri. Profesi pramuwisatanya dulu. Oke, siap. Sebetulnya gini sih Mas Taufik, kalau misalkan di Indonesia sekarang ini masih banyak sebenarnya yang masih belum bisa membedakan antara tour guide dan tour leader. Jadi sebetulnya di dunia pariwisata ini ada dua, ada tour guide dan tour leader. Nah biasanya orang-orang ini terbalik antara dua profesi ini gitu. Untuk garis besarnya tour guide adalah seseorang yang menjelaskan suatu tempat atau dia menjadi apa ya, pemberi informasi suatu tempat wisata begitu. Kalau untuk tour leader dia lebih luas lagi, dia bisa menjadi apa namanya, pendamping bagi tamunya. Tugasnya tour leader juga lebih banyak daripada tour guide. Dia apa apa ya, memastikan kenyamanan tamunya dari mulai awal sampai akhir. Kalau untuk tour leader garis besarnya seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, sebetulnya kalau untuk menjadi pramuwisata itu masih ada standarnya. Ada standarnya untuk saat ini, standar yang diambil adalah standar dari Himpunan Pramuwisata Indonesia. Biasanya kalau misalkan memang mau menjadi pramuwisata harus mempunyai lisensi itu, Himpunan Pramuwisata Indonesia yang ada di setiap kota, Itu sih sebetulnya. Untuk peraturan di Himpunan Pramuwisata sendiri sebetulnya ada beberapa yang memang tour guide itu tidak apa ya, tidak boleh menjual sebetulnya, tidak menjual ya, hanya bekerja sebagai pemandu wisata. Tapi ada juga beberapa yang iya, tapi betul, tapi ada juga yang tidak sepakat dengan itu juga ada gitu ya. Kalau untuk saya secara pribadi, karena saya juga mempunyai lisensi dan saya sebetulnya adalah seseorang yang memang untuk saat ini saya tertarik untuk membawa tur yang anti mainstream sebetulnya, karena saya tidak mau apa ya, bukannya saya sombong ya Mas Taufik, tapi rasanya masih banyak hal di kota Malang ini, karena saya tinggal di Malang, otomatis
saya merasa bahwa masih banyak hal yang perlu saya eksplor dari Malang. Salah satunya adalah ya wisata minat khusus begitu. Enggak, jadi kalau kalau buat aku mamanya untuk pemula, mamanya untuk orang katakanlah aku kok punya ketertarikan di dunia traveler, Hmm. kan? Hmm. Terus kemudian dia katakanlah mau jadikan ini sebuah pekerjaan. Menurut kamu yang harus dimulai itu apa dulu? Karena jasa ya relatif kan nggak usah modal besar gitu loh maksudnya. Jadi siapa Ya, tahu betul. ini bisa jadi sebuah peluang bisnis. Betul. Jadi kalau misalkan memang ada teman-teman yang tertarik untuk menjadi pramuwisata, kemudian merasa sulit untuk bergabung di komunitas tour guide-nya sendiri, atau misalkan sulit untuk mendapatkan lisensinya karena terbatas misalkan gitu. Untuk saya secara pribadi sih tidak apa-apa misalkan ikut dalam komunitas yang ada di di media gitu ya, komunitas media online misalkan gitu yang terkait dengan backpacker yang datang ke Indonesia misalkan, terus kemudian mereka berteman, atau enggak misalkan berteman di sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain, kemudian temannya dari luar negeri datang, terus dia berusaha untuk belajar menjadi pramuwisata dengan gayanya dia sendiri, ya sah-sah saja sebetulnya gitu. Terus kemudian kalau misalkan ternyata banyak yang tertarik dengan gaya dia berbicara, dengan tertarik dengan gaya dia storytelling atau interpreternya dia gitu, ya sah-sah saja sih menurut saya sih, nggak apa-apa gitu. Dan itu Karena ada celah untuk dijadikan sebuah pekerjaan ya. bisa tergantung bagaimana memang bagaimana passionnya ya. Kalau misalkan memang passionnya dia di situ, kenapa tidak kalau misalkan mau dijadikan sebuah bisnis kan gitu. Nah sekarang baru aku pengen masuk ke minat khusus, dan ini buat aku sih sebuah inovasi ya. Jadi anti mainstream, tidak seperti kebanyakan tour guide gitu kan. Karena memang kalau aku pikir ya lama-lama bisnis itu sebenarnya kalau yang kekinian itu yang harus sifatnya private ya, pribadi, terus mereka nggak seolah-olah kayak sebuah perusahaan gitu, tapi as a friend gitu, mungkin lebih nyaman gitu orang kali ya. Ya, intinya adalah sekarang nih orang-orang, kalau dulu kayaknya wisata itu cuma jadi bukan kebutuhan utama mungkin ya. Tapi kalau misalkan untuk sekarang udah mulai menjadi kebutuhan utama, karena orang udah mulai bosen nih. Bosan kerja, terlalu capek, sibuk kerja dan lain-lainnya. Akhirnya opsinya yang pertama adalah dia mau wisata gitu. Nah, untuk di Malang sendiri sebetulnya kenapa saya menjadi guide wisata minat khusus, Mas Taufik? Awalnya cuma karena sebelnya tuh gini. Kenapa ya tiap kali orang ke Malang tuh mereka masih nanya nih. Awalnya misalkan saya kan karena bukan orang Malang ya Mas Taufik, kemudian teman-teman saya yang dari kota lain pasti nanya, lu ngapain sih pindah ke Malang? Ada apa di Malang? Hutan aja paling gitu. Akhirnya saya berpikir itu kenapa ya, kok Malang tuh kok selalu dikenalnya tuh cuma kota pelajar aja. Orang datang ke sini cuma mau Batu, kampus kan? ya, kuliah gitu. Atau enggak ke Batu, dan Batu pun kan juga memang belum lama ya Mas, tapi kalau misalnya saya bilang Batu menjadi kota pariwisata kan juga belum terlalu lama gitu ya dibandingkan dengan kota lainnya gitu. Kemudian ada satu kata-kata yang selalu saya ngomong nih sama teman-teman, saya selalu bilang, lu tuh cuma rebutan satu kue gitu. Sedangkan yang lainnya tuh banyak, kue-kue yang lainnya ini banyak gitu, tapi lu cuma jualan kue satu itu doang, yang mana misalkan Bromo gitu ya, Bromo atau Batu itu aja gitu yang dijual gitu. Dan akhirnya saingannya ya di situ-situ aja gitu. Padahal sebetulnya Malang ini adalah kota yang menarik buat saya sendiri. Sebagai bukan orang Malang, saya ini selalu tertarik sama kota Malang karena menurut saya unik gitu ya. Uniknya dari pertama, Malang ini satu-satunya kota yang mempunyai bahasa walian gitu ya, yang tadinya saya nggak pernah tahu tuh bahasa yang dibalik-balik tuh apa sih gitu ya. Terus juga kayak kecintaannya dengan sepak bolanya tinggi sekali. Itu juga menurut saya salah satu hal yang sangat menarik gitu. Ada satu lagi nih, kalau misalkan saya bawa tamu dari luar negeri, saya selalu bilang Malang ini kota satu-satunya kota yang buat kita bingung kalau kita naik angkot.
warnanya sama, nggak ada nomornya, semuanya itu disingkat. Bahkan orang Malang sendiri kalau misalkan mau naik angkot pasti Aku nggak tahu. stopin dulu ya, terus langsung bilang, Mas, ke arah sini ya. Kalau supirnya bilang iya, baru dia naik. Orang Malang aja bingung gimana orang lain. Itu menurut saya unik gitu loh, Mas Taufik. Gitu. Nah, jadi akhirnya saya berpikir kayaknya perlu nih dibikin sesuatu gitu ya, wisata minat khusus gitu. Dan wisata minat khusus ini kenapa menarik? Karena tidak terbatas. Karena minat khususnya orang kan beda-beda nih. Minat orang beda-beda. Mas Taufik suka apa? Saya suka apa? Orang lain suka apa? Itu beda-beda. Jadi Oh, kalau jadi misalkan kalau aku boleh tahu gini ya, aku nangkepnya gini. Apa minat khusus itu depend on kesukaannya si wisatawan? ya 80% ya. Ya. Oke. Tapi misalkan gini, ketika misalkan saya punya sesuatu yang bisa saya tawarkan, misalkan saya punya paket walking tour Malang, pay as you wish. Jadi kayak misalkan saya punya paket tour begitu yang saya nggak ada harganya nih, terserah lu mau bayar berapa, terserah gimana ya. Karena itu buat saya sendiri, pertama adalah saya pengen supaya tamu saya pengen mengukur diri saya sendiri sebetulnya. Yang pertama, karena biar saya tahu nih, kalau misalkan tamu gue bayarnya mahal, berarti gue bagus dong kerjanya. Kalau misalkan tamu gue ternyata bayar tipsnya cuma berapa, berarti jelek dong. Berarti saya introspeksi gitu ya. Nah, di situ saya buat itu. Nah, kemudian ada lagi tamu-tamu seperti yang dari Jepang. Dia nelpon saya, dia bilang saya minta tolong diantar dari Bandung ke Jogja, kemudian dari Jogja ke Kroya, hanya untuk mendengarkan suara kereta apinya aja. Karena di Jepang sudah nggak ada suara kereta api, karena di Jepang Shinkansen-nya udah nggak ada suaranya, Mas. Nah, itu kan udah minatnya dia secara pribadi. Jadi sebetulnya apapun itu bisa gitu. Cuma memang ada beberapa orang yang terbayang ketika misalnya kita bilang wisata minat khusus, pasti selalu wisata adventure, misal gitu ya, caving, pergi ke gunung lah, atau masuk ke goa lah, atau dan lain-lain. Itu bisa masuk wisata minat khusus, tapi wisata minat khususnya di bagian petualangan misalkan. Ada juga yang minta wisata minat khusus, betul, wisata minat khusus romantik misalkan. Dia maunya nyobain spa seluruh Indonesia, itu masih bisa. Karena itu kan tergantung minatnya dia gitu. Karena itu kepuasan pribadi. Itu makanya kenapa minat khusus ini sebenarnya luas gitu. Banyak yang sebenarnya butuh dengan wisata ini, tapi orang-orang banyak yang tidak menjalankan sebetulnya gitu. Berarti sebuah ide baru, tawaran baru, dan akhirnya setiap tour guide itu sebenarnya akhirnya bisa menspesialisasikan dirinya untuk dia di minat khusus apa kan gitu ya. Betul, betul. Yang pertama karena keuntungannya banyak, Mas Taufik. Untuk guide sendiri, kalau misalkan memang dia minatnya di situ, dia akan benar-benar yang bekerja sepenuh hati karena ya emang lu suka dengan kerjaan lo gitu, dan passion lu di situ gitu kan. Iya. Terus juga kalau misalkan emang yang lainnya, buat saya wisata minat khusus ini benar-benar lahan untuk belajar. Belajarnya kenapa? Karena gini, kebanyakan tour guide di Indonesia untuk saat ini ya, menurut saya, kalau dulu sih banyak deh tour guide yang bagus ya, yang dia mempunyai cara penyampaian tersendiri gitu ya, dia storytellingnya bagus, interpreternya bagus. Nah, banyak orang yang memikirkan bahwa storytelling dan interpreter interpreter itu sama, padahal sebenarnya beda ya, Mas ya. Cara kita menyampaikan tuh beda. Storytelling itu benar-benar story lu menceritakan apa yang lu dapat dari orang, ngejiplak. Nah, itu storytelling tuh. Tapi kalau misalkan kayak kamu menceritakan apa, itu gaya kamu, ini gaya yang sekarang ini yang kurang dapat itunya gitu, Mas. Kebanyakan sekarang guide-guide ini menceritakan tentang hal yang itu-itu aja. Sekarang ada zamannya media online ya, semua ada. Ketika misalkan Mas punya tamu nih dari mana gitu, khususnya orang asing, karena saya kan kebanyakan kerja buat orang asing ya, Mas. Misalnya orang asing nih, mereka mau datang ke Indonesia. Sebelum mereka datang ke Indonesia, dia pasti akan baca buku, dia pasti akan buka Google dulu deh. Dia tanya, dia cari tahu negara yang mau dia datangin ini bagaimana, apa aja sih yang dia mau dapat. Ketika dia dapat guide yang menceritakan persis sama seperti apa yang dia dapat di Google, akhirnya itu moodnya dia turun. Karena dia kayak, aduh kok ini lagi sih, padahal kan saya mau dapat lain. Malah kalau sama-sama ekspektasinya yang dia baca di Google itu malah sebenarnya nggak keren. Betul gitu. Bahkan kalau misalkan kalau saya bilang sama teman-teman gitu ya, nggak apa-apa gitu, banyak
istilahnya, sorry ini Mas ya kalau saya banyak pakai istilah kasar-kasar nih. Tapi misalkan gini, nggak apa-apa lu banyak bacot, nggak apa-apa gitu. Yang penting tamu lo senang karena apa namanya? Guide itu bisa dibilang 70-30 sebenarnya, 70-30 lah. 30%-nya adalah kejadian nyata, emang yang benar-benar sejarahnya. 70%-nya itu adalah entertain. Pinter-pinternya mengemas. Entertain, Pinter-pinternya betul ngemas. ya. Tapi jangan sampai bohong banget. Kalau misalkan opor iya. dibilang soto, ya jangan gitu. Iya. Jangan. Kayak gitu, Mas. Bilang aja kalau sotonya kasinan, ini karena sudah apa namanya sudah terlalu lama dipanasi. Oh, iya, bisa juga. Ini karena emang daerahnya ini sukanya asin-asin gitu. Oh, iya. Nah, Orang cerita Madura lah semua kita, ini. cerita, Iya, apa gitu. Soalnya kalau di sini orang-orangnya ada kepercayaan nih, kalau di Jawa nih kalau misalkan makanannya asin mau nikah, nah berarti ini mau nikah lagi. Itu tuh cerita begitu, itu menarik buat gue. Iya. Iya, soalnya aku baca beberapa literatur tentang ini kan aku sambil ngumpulin ya literatur. Jadi special interest tourism itu ya cuma sebatas adventure, terus ya gitu. Emang bias sih antara adventure sama apa. Padahal kalau tadi aku terima dari kamu bahwa sebenarnya apapun yang diinginkan turisnya dan itu sudah termasuk special interest tourism gitu kan? Iya, betul. Jadi sebetulnya kan kalau misalnya kita bicara tour, jenisnya tuh banyak banget Mas, banyak banget gitu ya. Dan special interest ini adalah salah satu di dalamnya gitu. Memang sebenarnya belum banyak, belum lama juga lah. Tahun 2012 itu baru ada dari Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tahun 2012 itu baru mulai gembar-gembor tentang pariwisata minat khusus. 2012 ya. Nah, jadi sebenarnya itu termasuk juga ada dalamnya ada ekowisata, terus ada cruisal ship, jadi kayak yang naik kapal pesiar juga itu masih termasuk dalam minat khusus. Rekreasi dan spa juga itu masuk ke dalamnya gitu. Jadi memang minat khusus ini bisa ya benar tadi kata Mas Taufik tadi, tergantung dari tamunya deh, dia maunya apa gitu. Nah nanti balik lagi dibalikan kembali kepada si guide-nya, bagaimana dia bisa mengemas tour ini supaya kebutuhannya tamunya atau kepuasannya tercapai gitu. Jadi kayak tadi contoh ya, ini tadi siang aku dapat pas banget gitu ya. Ada orang datang ke museum, terus kemudian, Bapak info dari mana? Saya lihat Mas di Kick Andy. Dan hobi saya sama keluarga itu. Umpamanya mau ke sebuah tempat, ini kebetulan kita ke arah timur, ke Jawa Timur. Jadi mulai dari Jawa Tengah, semua orang yang pernah jadi tamunya Kick Andy dia datang. Kan berarti kan kalau itu ya sebenarnya bisa dijual ya. Di Malang namanya orang-orang yang pernah diliput oleh media tertentu dijadikan objek wisata minat khusus kan ya bisa sebenarnya kan? Bisa. Bahkan juga beberapa tahun kemarin waktu ada film AADC itu dengan DJ yes. Nah itu termasuk minat khusus karena misalkan pesertanya adalah mereka orang yang minat dalam bidang film atau misalkan mereka suka sekali dengan film itu udah termasuk di dalam. Ada paketnya, ada temenku ada paketnya mulai diurut, mulai sama persis dengan urutan film itu. Iya betul gitu. Bahkan jadi mulai di pasar, setting di kafe yang ngomong kamu jahat gitu kan, diurut terus sampai yang ayam gajah ayam itu. Bahkan itu minat khusus ya sebenarnya. Betul, di luar negeri sendiri bahkan sampai ke film itu The Hobbit itu. Winter Sonata di Korea iya, Hobbit di New Zealand juga bisa itu kesana. Banyak sebetulnya. Kalau misalkan sekarang yang paling saya banyak dimintai adalah ya dark tourism itu gitu. Nah, dark tourism itu kan masuk ke dalam salah satu minat khusus karena minatnya orang kan ada yang di horor, ada yang pengen ketemu setan dan lain-lain, itu masuk. Nah, ini kita baru masuk ke dark tourism dan kamu spesialisnya.
Karena beberapa kali kamu ngajakin, ayo coba Mas, kita ke makam Sukun. Orang Syukur. rumahku di Sukun aku lama, dia takut kan. Hmm. Iya. Cuma ke jam Kenapa nggak pernah ikut Mas nih? Takut ketemu sama takut lah. hantu bule. Enggak, aku rumahku 100 meter dari situ, aku pernah tinggal daerah situ dan jangankan masuk gitu. Isi bensin di situ aja ngeri aku udah malam-malam. Ya, sekarang banyak banget tuh Mas yang pengen. Cuma kan balik lagi ya Mas ya, ketika misalkan kita membuat suatu tour gitu, apalagi yang melibatkan tempat-tempat yang masih dipakai seperti makam Sukun kemarin itu kan, makam Sukun kan masih dipakai sampai sekarang umum ya. Jadi otomatis karena saya bekerja sama dengan Pok Darwisnya di situ, otomatis kan ada hal-hal yang saya selalu tekankan supaya tidak menyinggung perasaan keluarga, misalnya karena kan memang masih dipakai ya gitu juga. Jadi ada cerita tentang urban legend, oke kita boleh ceritakan urban legendnya, tapi jangan yang dengan nama aslinya misalkan gitu, atau menceritakan bagaimana kehidupannya dia di masa lampau, itu kan etika tuh ya kayak gitu-gitu tuh. Jadi baik lagi ke tadi pembahasan kita di awal, sebagai seorang pramuka wisata jangan terlalu gamblang juga deh untuk menceritakan segala sesuatu gitu, karena kan juga ada beberapa tamu tujuannya juga mereka beda kesini, apakah mereka mau kenangan misalkan, apakah mereka mau uji nyali bisa gitu kan. Ada kalau misalnya kayak orang Belanda nih ya, nih ada tamu-tamu saya yang pernah komplain begini Mas, saya mau datang ke Indonesia tapi saya takut, dia bilang. Kenapa? Saya bilang, soalnya orang-orang Indonesia nanti masih dendam sama saya. Kemarin ceritanya saya di Jakarta itu diceritain ini tempat pembunuhan orang Belanda, di sini tempat penyekapan orang Belanda. Akhirnya kan dia takut Mas. Ini kok gayanya ceritanya begini terus sih, dia bilang gitu kan. Oh, kayak namanya dia di Museum Fathahillah, di bawahnya kan ada penjara gitu. Oh, takutnya masih dendam ke dia gitu kan. Iya gitu. Maksudnya kan nggak perlu lah diceritakan seperti itu kan. Jadi dia takut dong, berarti orang Indonesia iya dong, apa masih nggak suka nih orang Belanda gitu. Kan enggak. Terus kalau ini yang aku tahu di sini, aku ada nyimpen beberapa data tentang istilahnya pariwisata minat khusus dalam bahasa Inggris ya. Ini yang aku temukan literasinya, culinary tourism, halal tourism, dark tourism. Makanya kamu ngomong dark tourism jadi masuk. Terus Tolkien tourism, apa itu maksudnya ya? Yang mana Mas? Terakhir tuh apa, nggak dengar? Tolkien tourism. Tolkien itu yang tadi saya bilang itu Hobbit itu Mas. Oh, Lord of the Ring itu ya? Iya, Lord of the Ring. Ya. Terus drug tourism, ghetto tourism. Kok serem ya, drug tourism? Nah, cuma kan gini, ada beberapa orang yang mikir bahwa dark tourism ini pasti yang serem-serem aja gitu ya, pasti yang mistis-mistis gitu, lihat setan lah, apa manggil-manggil setan dan lain-lainnya gitu. Yang aku baca juga ini drugs tourism. Oh, drugs tourism. Drugs tourism itu kebanyakan malah di Belanda sih, karena kan ya salah satu-satunya tempat yang ada di situ. Betul, karena di Belanda enak ya, iya emang. tapi kalau di Belanda itu karena memang legal juga kan, dan mereka itu benar-benar kayak gini Mas. Ada satu di Amsterdam, tempat di Amsterdam itu dia adalah museum ganja ya, jadi bilangnya hash museum gitu ya. Nah, hash museum ini di mana kita bisa belajar cara memilih benih yang bagus untuk ditanam sendiri. Berapa tingginya pohonnya kalau misalkan kita mau menanam sendiri di rumah. Terus juga bentuknya seperti apa yang bagus, warnanya seperti apa, kemudian kalau diolah akan menjadi seperti apa dan lain-lain. Itu udah ada semua di situ. Nah, cuma gini, bagusnya ketika misalkan kita ke Belanda, karena kan orang kalau misalkan di Asia ini masih mikir bahwa kalau misalkan ke sana, gue mau mabuk aja deh gitu. Padahal sebetulnya kan nggak begitu gitu ya. Sedangkan orang-orang di Belanda sendiri mereka tahu aturan kok. Kayak
kalau misalkan lu nanam di rumah, berarti itu untuk lu sendiri aja gitu ya. Maksudnya kayak nggak boleh diperjualbelikan. Kecuali kalau misalkan lu mau emang nyobain si ganyanya tersebut, lu harus ke Bulldog gitu. Dan Bulldog tuh emang tempatnya khusus buat lu mengkonsumsi. Cuma Gitu untuk ya. satu area itu aja ya. Betul gitu. Itu ada drugs kayak gitu. Terus juga sama tadi balik lagi dark tourism gitu, enggak selamanya mistis gitu, karena sebenarnya dark tourism adalah wisata perenungan sebetulnya Mas Taufik gitu. Kalau misalkan di Untuk Indonesia bahwa sendiri kita suatu saat juga akan mati gitu kan ya, salah enggak satunya. hanya sebetulnya gini, dark tourism yang ada di Indonesia salah satunya adalah museum yang di Merapi itu loh, yang sisa harta yang itu ya. Sisa hartaku, iya tahu. Ya. Sisa hartaku itu masuk dalam dark tourism. Kalau di Aceh dia ada museum tsunami. Nah, jadi sebetulnya dark tourism adalah wisata perenungan yang dimana kita bisa misalkan ada orang yang merasa hidupnya ini sangat-sangat enggak beruntung atau misalkan ngeluh terus gitu, lu mendingan ikutan dark tourism deh. Karena ketika lu di situ lu bisa ngerenung, kalau suatu seandainya gua hidup di saat itu, waktu itu kena tsunami atau tiba-tiba kena asap Abunya itu Merapi ya. Abunya Merapi. Jadi Mbah Marijan di saat itu gitu. Mau kemana gua? Mau lari kemana? Apa yang harus gua lakukan? Apakah gua berdoa meminta Tuhan menolong gua apa gimana? Atau gua mau lari ke kamar mandi dan lain-lain? Nah, itu salah satunya adalah dark tourism begitu. Kita mau merenung bagaimana supaya kita bisa saat ini bersyukur. Sebetulnya itu sih untuk dark tourism tuh. Cuma karena arti dalam harfiahnya adalah dark, gelap gitu, akhirnya jadi ya disambung-sambungkan sama mistis itu gitu. Nah, kenapa makam sukun itu menjadi salah satu dark tourism yang saya buat di Malang? Karena menurut saya adalah, coba bayangkan ketika kita menjadi orang Belanda yang hidup di saat itu, kemudian ketika masa Indonesia merdeka, kemudian keluarga kita harus dipaksa kembali lagi ke sana, kemudian kita ditinggal di situ tanpa keluarga lagi, kita misalkan mati sendirian di situ gitu ya, nggak ada keluarga, nggak ada apa, bagaimana gitu. Dan sejarahnya juga memang bagus untuk diangkat kalau makam sukun gitu. Memang ada beberapa tokoh yang memang wajib ya, bukan wajib ya, memang menarik untuk diangkat lah gitu. Terus your experiences ya, mengelola wisata minat khusus ini di Malang itu yang sudah pernah kamu buat atau sekarang lagi bikin dan sekarang yang jalan tuh apa aja, Mas? Untuk wisata minat khusus yang sekarang saya bawa, yang pertama dark tourism itu, dan ini juga tempatnya bisa beda-beda ya, maksudnya kayak pindah-pindah, ada juga kadang yang request gitu. Terus juga ada lagi jungle trekking, saya juga lagi bawa jungle trekking, dan itu kita finishnya adalah di air terjun yang memang masih berjalan didatangi lah ya gitu. Itu terus juga ada walking tour pay as you wish, itu juga terus juga kalau yang ke luar negeri kebanyakan sih kalau ke Thailand itu mereka ada wisata minat khusus yang saya bawa ke Thailand khusus untuk ini operasi plastik. Operasi kelamin. Operasi kelamin belum, Mas. Operasi plastik sudah, karena di Thailand lebih murah daripada di Korea. Oke. Tiger itu denger apa? Aku pikir kamu mau bahas Tiger Show. Ya. Tiger Show bukan termasuk minat khusus sih, Mas. Banyak yang enggak jelas. Kali, udah pernah nonton berarti ini Mas Taufik ya? Udah lah, nggak usah dibahas lah. Ya, ada singa berantem. Ya. Ada macan berantem. Ya, namanya Tiger Show. Iya, oke. Udah lah, Bu Haji semua yang nonton ini. Bu Haji semua. Oh, maaf ya Bu Haji, saya juga. Iya, itu ada Bu Haji itu. Iya, kalau kita bahas. Jadi ini konteksnya memang bukan yang macam-macam ya konteksnya, tapi karena emang ada orang yang minat khusus, jadi waktu saya yang ke Belanda bawa paling aneh apa deh? Paling aneh Belanda adalah permintaan untuk ke red light district.
Hmm, Tuh, Kasaroso. itu Gue sih. jadi bahas. Ya. Keren. Pintunya merah semua. Pintunya merah semua. Enggak merah semua kok. Iya, anggaplah demikian. Enggak, Ya, tapi memang bagus kok. Secara nata ruang, blok-bloknya itu indah sih ya. Kalau buat foto juga apaan? ikonik. Apa Tempatnya itu? itu loh maksudnya. Tempat-tempatnya Red kalau Light di District. Belanda itu kan Red ikonik. Light District. Masih ngomongin Red Light District ceritanya. Enggak, maksudku kalau dibuat Oh iya iya. selfie itu kan bagus. Oh iya iya. Iya. Iya kan bagus. Ya, Betul. menyenangkan. Iya. Terus kalau ide kamu nih, apa namanya ke depan, Ya. wisata minat khusus ala kamu ini, dan aku emang bagian dari orang yang nggak mau terjebak sama teori yang harus gimana. Follow by your experiences. Terus pengalaman kamu kayak apa? Yang pengen kamu progreskan atau yang pengen kamu desain ke depan kayak apa? Intinya kalau untuk di Malang sendiri, Mas, saya pengennya lebih banyak teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata ini lebih mengarah ke bagaimana menarik wisatawan mancanegara sebetulnya, gitu ya. Keren, Soalnya ya? kan, ya karena tahun berapa ya? 2018 saya waktu itu pernah dapat datanya 9 juta orang datang ke Kota Malang Raya, ya Malang dan Batu itu dan 2%-nya adalah mancanegara, 98%-nya adalah lokal. Kan sangat disayangkan. Apa bedanya Malang ini dengan Bali? Atau apa bedanya Malang ini dengan Jogja? Nggak ada bedanya. Sebetulnya apalagi kita ini posisi ada di tengah-tengah. Kenapa wisatawan mancanegara ini kalau yang dari Jogja dia mau ke Bali, kenapa nggak kita saring dulu di sini? Atau misalkan sebaliknya dari Bali mau dulu ke Malang, nggak ke Malang dulu gitu kan? Nah, ternyata setelah saya pelajari, memang balik lagi yang tadi itu gitu, menjual satu kue itu aja gitu, tidak menjual yang lainnya. Sedangkan saya punya punya banyak ide sebetulnya di Kota Malang ini. Apa aja sih? Misal, Mas Taufik pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya di Malang ini nggak ada makanan yang khas banget gitu? Ada. Semua adaptasi. Ya, kenapa? Mas pernah kepikiran gitu nggak? Mungkin karena Malang mulai dulu memang terbuka ya, masyarakatnya terbuka, sehingga kalau cari makanan asli di sini yang memang pandemis, kalau nggak di Malang nggak ada. Nah, kalau aku sendiri ya Mas, selalu bilang ceritanya begini, Malang ini kota yang family man buat saya. Ya, kenapa? Yang pertama, lu bisa lihat deh dari restorannya. Kalau lu datang ke sini, misalkan di Surabaya gitu ya, Surabaya atau Jakarta, kota-kota besar yang hektik banget deh, yang 24 hour selalu hidup gitu. Lu mau makan jam 5 subuh, jam 4 subuh itu udah ada di mana-mana tuh ya. Kalau di Malang, mereka masih dibiasakan untuk makan di rumah. Kenapa? Karena di sini juga masih kayaknya dibiasakan untuk makan di rumah, makanan masakan ibu tuh pagi-pagi tuh enak banget. Akhirnya kan restoran jadinya bukanya kan juga siang dong, jam 10 gitu, karena orang-orang masih makan di rumah. Betul. Terus juga kemudian ketika misalkan mereka harus kerja keluar kota, pindah dari kota Malang, pasti ada beberapa yang kayak, aduh kayaknya makanan kota ini kayaknya nggak enak ya, makan ibu gitu kan. Akhirnya mereka kemudian dijual di sana, dan akhirnya terbawalah semua makanan khasnya yang orang-orang Malang ini ke kota lain. Makanya Malang nggak punya makanan khas, dan itu uniknya sebetulnya. Itu makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya yang orang-orang dari luar negeri, saya selalu bilang gitu, kalau kamu mau cari family man, carilah orang Malang. Biasanya saya bilang kayak gitu. Padahal sih nggak tahu juga ya. Tapi kan itu adalah sebagai satu penariknya supaya orang-orangnya datang ke Malang. Misal saya bawa, kalau misalkan kayak sekarang orang-orang pada lagi menerangkan tentang kampung warna-warni,
nggak ada salahnya ketika misalkan kamu bawa tamu, keluarlah dari kampung itu ya. Misalkan udah dari apa, kamu warna-warni, kemudian keluar ke Jalan Juanda. Ajak mereka keliling di situ. Dan ini mengapa saya angkat? Karena ini sudah sambung. Halo Ibu Desi, apa kabar? Halo Mas Taufik. Selamat datang di Indomaret, Ibu. Jangan Ibu dong. Selamat belanja. Udah dengar? Jelas. Enggak. Suara aku dengar nggak Mas Taufik? Dengar. Tapi kayaknya lebih bagus kamu nggak. Biar nggak mantul. Suara mantul. Coba nggak pakai headset. Enggak, aku nggak pakai. Oh nggak pakai. Kok mantul ya? Sekarang gimana suaranya? Bagus kok, bagus. Oke. Aku sih jelas dengar suara Mas, jelas. Ya, mungkin kenalan dulu. Desi, kenalan dulu. Iya. Halo semuanya. Saya Desi, biasa dipanggil Teteh kalau di Malang. Saya pemandu wisata minat khusus. Begitu Mas Taufik. Ya mungkin sebelum bahas tentang wisata minat khusus ya. Karena aku melihat celah di sini bahwa bisnis ini bisa dijalankan dan tidak usah modal. Aduh, ya suaranya gini ya, denging ya. Feedback mungkin apa namanya? Kau pakai speaker nggak? Itu. Halo. Pakai speaker. Enggak. Udah enggak. Coba barusan aku cobain pakai headset, ternyata enggak enak. Soalnya suaranya aku cit gitu kayak ada sesuatu di aku. Kayak suara cit entah apa ya. Kayak burung. Kayaknya dari Masnya deh, dari Mas Taufik enggak? Coba deh. Loh, di aku tweet gitu. Ya, sini juga kedengeran sih. Udah clear? Halo. Udah clear. Right. Oke. Ya, jadi gini, sebelum bicara tentang bisnis apa namanya? Tour guide. Mungkin aku sedikit tertarik karena mungkin bisnis ini bisa dilakukan meskipun seorang diri, nggak usah punya perusahaan. Dan ini pas banget dengan semangatku untuk menghadirkan ide-ide bisnis baru di mana kalau bisa making money from zero. Jadi buat aku ini bisnis yang nggak usah modal besar, cuman mungkin spesifikasi apa aja yang harus dimiliki supaya bisa jalankan ini. Jadi jauh sebelum minat khusus, mungkin aku fokus ke apa namanya ke bisnisnya itu sendiri. Profesi pramuwisatanya dulu. Oke, siap. Sebetulnya gini sih Mas Taufik, kalau misalkan di Indonesia sekarang ini masih banyak sebenarnya yang masih belum bisa membedakan antara tour guide dan tour leader. Jadi sebetulnya di dunia pariwisata ini ada dua, ada tour guide dan tour leader. Nah biasanya orang-orang ini terbalik antara dua profesi ini gitu. Untuk garis besarnya tour guide adalah seseorang yang menjelaskan suatu tempat atau dia menjadi apa ya? Pemberi informasi suatu tempat wisata begitu. Kalau untuk tour leader dia lebih luas lagi, dia bisa menjadi apa namanya pendamping bagi tamunya. Tugasnya tour leader juga lebih banyak daripada tour guide. Dia
apa apa ya, memastikan kenyamanan tamunya dari mulai awal sampai akhir. Kalau untuk tour leader garis besarnya seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri sebetulnya kalau untuk menjadi pramu wisata itu masih ada standarnya. Ada standarnya. Untuk saat ini standar yang diambil adalah standar dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Biasanya kalau misalkan memang mau menjadi pramu wisata harus mempunyai lisensi itu, Himpunan Pramu Wisata Indonesia yang ada di setiap kota. Itu sih sebetulnya. Untuk peraturan di Himpunan Pramu Wisata sendiri sebetulnya ada beberapa yang memang tour guide itu tidak tidak boleh menjual sebetulnya. Tidak menjual, ya hanya bekerja sebagai pemandu wisata. Tapi ada juga beberapa yang iya, tapi betul. Tapi ada juga yang tidak sepakat dengan itu juga ada gitu ya. Kalau untuk saya secara pribadi, karena saya juga mempunyai lisensi dan saya sebetulnya adalah seseorang yang memang untuk saat ini saya tertarik untuk membawa tur yang anti mainstream sebetulnya, karena saya tidak mau bukannya saya sombong ya Mas Taufik, tapi rasanya masih banyak hal di kota Malang ini, karena saya tinggal di Malang, otomatis saya merasa bahwa masih banyak hal yang perlu saya eksplor dari Malang. Salah satunya adalah ya wisata minat khusus begitu. Jadi kalau buat aku mamanya untuk pemula, mamanya untuk orang katakanlah aku punya ketertarikan di dunia traveler, terus kemudian dia katakanlah mau jadikan ini sebuah pekerjaan. Menurut kamu yang harus dimulai itu apa dulu? Karena jasa ya relatif kan nggak usah modal besar gitu loh maksudnya. Jadi siapa tahu ini bisa jadi sebuah peluang bisnis. Betul. Jadi kalau misalkan memang ada teman-teman yang tertarik untuk menjadi pramu wisata, kemudian merasa sulit untuk bergabung di komunitas tour guide-nya sendiri, atau misalkan sulit untuk mendapatkan lisensinya karena terbatas misalkan gitu. Untuk saya secara pribadi sih tidak apa-apa misalkan ikut dalam komunitas yang ada di media gitu ya, komunitas media online misalkan gitu yang terkait dengan backpacker yang datang ke Indonesia misalkan, terus kemudian mereka berteman, atau enggak misalkan berteman di sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain, kemudian temannya dari luar negeri datang, terus dia berusaha untuk belajar menjadi pramu wisata dengan gayanya dia sendiri, ya sah-sah saja sebetulnya gitu. Terus kemudian kalau misalkan ternyata banyak yang tertarik dengan gaya dia berbicara, dengan tertarik dengan gaya dia storytelling atau interpreternya dia gitu, ya sah-sah saja sih menurut saya sih, nggak apa-apa gitu. Dan itu karena ada celah untuk dijadikan sebuah pekerjaan ya. Bisa tergantung bagaimana passionnya ya. Kalau misalkan memang passionnya dia di situ, kenapa tidak kalau misalkan mau dijadikan sebuah bisnis kan gitu. Nah sekarang baru aku pengen masuk ke minat khusus, dan ini buat aku sih sebuah inovasi ya. Jadi anti mainstream, tidak seperti kebanyakan tour guide gitu kan. Karena memang kalau aku pikir ya, lama-lama bisnis itu sebenarnya kalau yang kekinian itu yang harus sifatnya private ya, pribadi, terus mereka nggak seolah-olah kayak sebuah perusahaan gitu, tapi as a friend gitu, mungkin lebih nyaman gitu orang kali ya. Ya, intinya adalah sekarang nih orang-orang, kalau dulu kayaknya wisata itu cuma jadi bukan kebutuhan utama mungkin ya. Tapi kalau misalkan untuk sekarang udah mulai menjadi kebutuhan utama, karena orang udah mulai bosen nih. Bosan kerja, terlalu capek, sibuk kerja, dan lain-lainnya. Akhirnya opsinya yang pertama adalah dia mau wisata gitu. Nah, untuk di Malang sendiri, sebetulnya kenapa saya menjadi guide wisata minat khusus, Mas Taufik? Awalnya cuma karena sebelnya tuh gini,
Kenapa ya tiap kali orang ke Malang tuh mereka masih nanya nih. Awalnya misalkan saya kan karena bukan orang Malang ya Mas Taufik, kemudian teman-teman saya yang dari kota lain pasti nanya, lu ngapain sih pindah ke Malang? Ada apa di Malang? Hutan aja paling gitu. Akhirnya saya berpikir itu kenapa ya kok Malang tuh kok selalu dikenalnya tuh cuma kota pelajar aja. Orang datang ke sini cuma mau Batu, kampus kan? ya, kuliah gitu. Atau nggak ke Batu. Dan Batu pun kan juga memang belum lama ya Mas, tapi kalau misalnya saya bilang Batu menjadi kota pariwisata kan juga belum terlalu lama gitu ya dibandingkan dengan kota lainnya gitu. Kemudian ada satu kata-kata yang selalu saya ngomong nih sama teman-teman. Saya selalu bilang, lu tuh cuma rebutan satu kue gitu. Sedangkan yang lainnya tuh banyak, kue-kue yang lainnya nih banyak gitu. Tapi lu cuma jualan kue satu itu doang. Yang mana misalkan Bromo gitu ya, Bromo atau Batu itu aja gitu yang dijual gitu. Dan akhirnya saingannya ya di situ-situ aja gitu. Padahal sebetulnya Malang ini adalah kota yang menarik buat saya sendiri. Sebagai bukan orang Malang, saya ini selalu tertarik sama kota Malang karena menurut saya unik gitu ya. Uniknya dari pertama, Malang ini satu-satunya kota yang mempunyai bahasa walian gitu ya. Yang tadinya saya nggak pernah tahu tuh bahasa yang dibalik-balik tuh apa sih gitu ya. Terus juga kayak kecintaannya dengan sepak bolanya tinggi sekali. Itu juga menurut saya salah satu hal yang sangat menarik gitu. Ada satu lagi nih, kalau misalkan saya bawa tamu dari luar negeri, saya selalu bilang, Malang ini kota satu-satunya kota yang buat kita bingung kalau kita naik angkot. Warnanya sama, nggak ada nomornya, semuanya itu disingkat. Bahkan orang Malang sendiri, kalau misalkan mau naik angkot, pasti stopin dulu, ya, terus langsung bilang, Mas, ke arah sini ya? Kalau supirnya bilang, iya, baru dia naik. Orang Malang aja bingung gimana orang lain. Itu menurut saya unik gitu loh, Mas Taufik. Gitu. Nah, jadi akhirnya saya berpikir kayaknya perlu nih dibikin sesuatu gitu ya, wisata minat khusus gitu. Dan wisata minat khusus ini kenapa menarik? Karena tidak terbatas. Karena minat khususnya orang kan beda-beda nih, minat orang beda-beda. Mas Taufik suka apa? Saya suka apa? Orang lain suka apa? Itu beda-beda. Jadi kalau misalkan kalau aku boleh tahu gini ya, aku nangkepnya gini. Apa minat khusus itu depend on kesukaannya si wisatawan? Ya, 80% ya. Ya. Okay. Tapi misalkan gini, ketika misalkan saya punya sesuatu yang bisa saya tawarkan, misalkan saya punya paket walking tour Malang, pay as you wish. Jadi kayak misalkan saya punya paket tour begitu yang saya nggak ada harganya nih, terserah lu mau bayar berapa, terserah gimana ya. Karena itu buat saya sendiri, pertama adalah saya pengen supaya tamu saya pengen mengukur diri saya sendiri sebetulnya. Yang pertama, karena biar saya tahu nih, kalau misalkan tamu gue bayarnya mahal, berarti gue bagus dong kerjanya. Kalau misalkan tamu gue ternyata bayar tipsnya cuma berapa, berarti jelek dong. Berarti saya introspeksi gitu ya. Nah, di situ saya buat itu. Nah, kemudian ada lagi tamu-tamu seperti yang dari Jepang. Dia nelfon saya, dia bilang saya minta tolong diantar dari Bandung ke Jogja, kemudian dari Jogja ke Kroya, hanya untuk mendengarkan suara kereta apinya aja. Karena di Jepang sudah nggak ada suara kereta api, karena di Jepang Shinkansen-nya udah nggak ada suaranya, Mas. Nah, itu kan udah minatnya dia secara pribadi. Jadi sebetulnya apapun itu bisa gitu. Cuma memang ada beberapa orang yang terbayang ketika misalnya kita bilang wisata minat khusus, pasti selalu wisata adventure, misal gitu ya, caving, pergi ke gunung lah, atau masuk ke goa lah, atau dan lain-lain. Itu bisa masuk wisata minat khusus, tapi wisata minat khususnya di bagian petualangan misalkan. Ada juga yang minta wisata minat khusus, betul, wisata minat khusus romantik misalkan. Dia maunya nyobain spa seluruh Indonesia, itu masih bisa. Karena itu kan tergantung minatnya dia, gitu. Karena itu kepuasan pribadi. Itu makanya kenapa minat khusus ini sebenarnya luas gitu. Banyak yang sebenarnya butuh dengan wisata ini, tapi orang-orang banyak yang tidak menjalankan sebetulnya gitu. Berarti sebuah ide baru, tawaran baru, dan akhirnya setiap tour guide itu sebenarnya akhirnya bisa menspesialisasikan dirinya untuk dia di minat khusus apa kan gitu ya. Betul, betul. Yang pertama karena keuntungannya banyak, Mas Taufik. Untuk guide sendiri, kalau misalkan memang dia minatnya di situ, dia akan benar-benar yang bekerja sepenuh hati karena ya emang lu suka dengan kerjaan lo gitu, dan passion lu di situ gitu kan. Iya. Terus juga kalau misalkan emang yang lainnya
buat saya wisata minat khusus ini benar-benar lahan untuk belajar. Belajarnya kenapa? Hmm. Karena gini, kebanyakan tour guide di Indonesia untuk saat ini ya, menurut saya, kalau dulu sih banyak deh tour guide yang bagus ya, yang dia mempunyai cara penyampaian tersendiri gitu ya. Dia storytellingnya bagus, interpreternya bagus. Nah, banyak orang yang memikirkan bahwa storytelling dan interpreter itu sama. Padahal sebenarnya beda ya Mas ya. Cara kita menyampaikan tuh beda. Storytelling itu benar-benar story lu menceritakan apa yang lu dapat dari orang, ngejiplak. Nah, itu storytelling tuh. Tapi kalau misalkan kayak kamu menceritakan apa, itu gaya kamu, ini gaya yang sekarang ini yang kurang dapat itunya gitu Mas. Kebanyakan sekarang guide-guide ini menceritakan tentang hal yang itu-itu aja. Sekarang ada zamannya media online ya, semua ada. Ketika misalkan Mas punya tamu nih dari mana gitu, khususnya orang asing, karena saya kan kebanyakan kerja buat orang asing ya Mas. Misalnya orang asing nih, mereka mau datang ke Indonesia. Sebelum mereka datang ke Indonesia, dia pasti akan baca buku, dia pasti akan buka Google dulu deh. Dia tanya, dia cari tahu negara yang mau dia datang ini bagaimana, apa aja sih yang dia mau dapat. Ketika dia dapat guide yang menceritakan persis sama seperti apa yang dia dapat di Google, akhirnya itu moodnya dia turun. Karena dia kayak, aduh Oh, kok ini lagi sih, malah padahal kan saya mau dapat yang malah lain. malah kalau sama-sama ekspektasinya yang dia baca di Google itu malah beda ternyata. Betul, betul gitu. Bahkan Oke, kalau oke, I misalkan, see. kalau saya bilang sama teman-teman gitu ya, nggak apa-apa gitu, lu banyak istilahnya, sorry ini Mas ya, kalau saya banyak pakai istilah kasar-kasar nih, tapi misalkan gini, nggak apa-apa lu banyak bacot, nggak apa-apa gitu. Yang penting tamu lo senang, karena apa namanya, guide itu bisa dibilang 70-30 sebenarnya, 70-30 lah. 30%-nya adalah kejadian nyata, emang yang benar-benar sejarahnya. 70%-nya itu adalah entertain. Pinter-pinternya mengemas, Entertain pinter-pinternya betul ngemas. ya, tapi jangan jangan sampai bohong banget. Kalau misalkan Oh opor ya, dibilang soto ya jangan gitu. ya, 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 ya. Jangan. Kayak gitu, Bilang Mas. aja kalau sotonya kasinan, ini karena sudah apa namanya sudah terlalu lama dipanasin. Oh, iya, bisa juga ini karena emang daerahnya ini sukanya asin-asin gitu. Oh ya, Nah, orang Madura ceritalah semua gitu kan, ini. cerita Ya, apa gitu. benar, benar. Cerita. Soalnya kalau di sini orang-orangnya ada kepercayaan nih, kalau di Jawa nih kalau misalkan makanannya asin mau nikah. Nah, berarti ini mau nikah lagi. Itu tuh cerita begitu, itu menarik Keren. buat gue. Ya, 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 ya. Iya, soalnya aku baca beberapa literatur tentang ini kan aku sambil ngumpulin ya literatur. Jadi special interest tourism Hmm. itu ya cuman sebatas adventure terus ya gitu. Emang bias sih antara adventure sama apa. Padahal kalau tadi aku terima dari kamu bahwa sebenarnya apapun yang diinginkan turisnya Hmm. dan itu sudah termasuk special interest tourism gitu kan. Iya, betul, betul, betul. Mm, mm, Jadi mm, sebetulnya kan kalau misalnya kita bicara tour, jenisnya tuh banyak banget, Mas. Banyak mm, banget gitu ya. mm, mm, Dan special interest ini adalah salah satu di dalamnya gitu. Memang sebenarnya belum banyak, belum lama juga lah. Tahun 2012 itu baru ada dari Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mm. tahun 2012 itu baru mulai gembar-gembor tentang pariwisata minat khusus. 2012 ya. Nah, jadi sebenarnya itu termasuk juga ada dalamnya ada ekowisata, terus ada cruisal ship. Jadi kayak yang naik kapal pesiar juga itu masih termasuk dalam minat Minat khusus. khusus. Rekreasi dan spa juga itu masuk ke dalamnya gitu. Jadi memang minat khusus ini bisa ya benar tadi kata Mas Taufik tadi, tergantung dari tamunya deh, dia maunya apa gitu. Nah, nanti balik lagi dibalikan kembali kepada si guide-nya, bagaimana dia bisa mengemas tour ini supaya ke kebutuhannya tamunya atau kepuasannya tercapai gitu. Itu sih. Jadi kayak tadi contoh ya, ini tadi siang aku dapat pas banget gitu ya. Ada orang datang ke museumku, terus kemudian, loh Pak, Bapak info dari mana? Saya lihat Mas di Kick Andy, Hmm. dan hobi saya sama keluarga itu, Hmm. umpamanya mau ke sebuah tempat, ini kebetulan kita ke arah timur, ke Jawa Timur. Jadi mulai dari Jawa Tengah,
semua orang yang pernah jadi tamunya Ki Candy dia datang. Hmm. Kan berarti langsung, berarti kan kalau itu ya sebenarnya bisa dijual ya di Malang, namanya orang-orang yang pernah diliput oleh media tertentu dijadikan objek wisata minat khusus kan ya bisa sebenarnya kan. Bisa. Bahkan Iya, juga makanya. beberapa tahun kemarin waktu ada apa namanya film AADC itu, Apa dengan DJ ya, yes. ya. Nah itu masuk dalam termasuk minat khusus karena misalkan pesertanya adalah mereka orang yang minat dalam bidang film atau misalkan mereka suka sekali dengan film itu udah termasuk di dalam Ada paketnya. Ada temenku ada paketnya, mulai diurut, mulai sama persis dengan urutan film itu. Ya betul gitu. Bahkan Jadi mulai sekarang di pasar, setting di kafe yang ngomong kamu jahat gitu kan, diurut terus sampai yang apa ayam, apa gajah ayam itu. bahkan Oh, ya itu minat khusus ya sebenarnya. Betul, di luar negeri sendiri bahkan sampai ke film itu The Hobbit itu. Winter Sonata. Winter Sonata di Korea, iya. Hobbit di New Zealand juga bisa itu kesana. Banyak sebetulnya. Kalau misalkan sekarang yang paling saya banyak dimintai adalah ya dark tourism itu gitu. Nah, dark tourism itu kan masuk ke dalam salah satu minat khusus karena minatnya orang kan ada yang di horor, ada yang pengen ketemu setan dan lain-lain, itu masuk. Nah, ini kita baru masuk ke dark tourism dan kamu spesialisnya. Karena beberapa kali kamu ngajakin, ayo coba Mas, kita ke makam Sukun. Orang rumahku di Sukun aku lama, dia takut kan. Iya. Kenapa nggak pernah ikut Mas nih? Takut ketemu sama takut lah. Takut boleh. Enggak, aku rumahku 100 meter dari situ, aku pernah tinggal daerah situ dan jangankan masuk gitu. Isi bensin di situ aja ngeri aku udah malam-malam. Ya, sekarang banyak banget tuh Mas yang pengen. Cuma kan balik lagi ya Mas ya, ketika misalkan kita membuat suatu tour gitu, apalagi yang melibatkan tempat-tempat yang masih dipakai seperti makam Sukun kemarin itu kan, makam Sukun kan masih dipakai sampai sekarang umum ya. Jadi otomatis karena saya bekerja sama dengan Pok Darwisnya di situ, otomatis kan ada hal-hal yang saya selalu tekankan supaya tidak menyinggung perasaan keluarga, misalkan karena kan memang masih dipakai ya gitu juga. Jadi ada cerita tentang urban legend, oke kita boleh ceritakan urban legendnya, tapi jangan yang dengan nama aslinya misalkan gitu, atau menceritakan bagaimana kehidupannya dia di masa lampau, itu kan etika tuh ya kayak gitu-gitu tuh. Jadi baik lagi ke tadi pembahasan kita di awal, sebagai seorang pramuka wisata jangan terlalu gamblang juga deh untuk menceritakan segala sesuatu gitu, karena kan juga ada beberapa tamu tujuannya juga mereka beda kesini, apakah mereka mau kenangan misalkan, apakah mereka mau uji nyali bisa gitu kan. Ada kalau misalnya kayak orang Belanda nih ya, nih ada tamu-tamu saya yang pernah komplain begini Mas, saya mau datang ke Indonesia tapi saya takut, dia bilang. Kenapa? Saya bilang, soalnya orang-orang Indonesia nanti masih dendam sama saya. Kemarin ceritanya saya di Jakarta itu diceritain ini tempat pembunuhan orang Belanda, di sini tempat penyekapan orang Belanda. Akhirnya kan dia takut Mas. Ini kok gayanya ceritanya begini terus sih, dia bilang gitu kan. Oh, kayak namanya dia di Museum Fathahillah, di bawahnya kan ada penjara gitu. Oh, takutnya masih dendam ke dia gitu kan. Iya gitu, itu kan nggak perlu lah diceritakan seperti itu kan. Jadi dia takut dong, berarti orang Indonesia iya dong, apa masih nggak suka nih orang Belanda gitu. Kan enggak. Terus kalau ini yang aku tahu di sini, aku ada nyimpen beberapa data tentang istilahnya pariwisata minat khusus dalam bahasa Inggris ya. Ini yang aku temukan literasinya, culinary tourism, halal tourism, dark tourism. Makanya kamu ngomong dark tourism jadi masuk. Terus Tolkien tourism, apa itu maksudnya ya? Yang mana Mas? Terakhir tuh apa, nggak dengar? Tolkien tourism. Tolkien itu yang tadi saya bilang itu Hobbit itu Mas. Oh, Lord of the Ring itu ya? Iya, Lord of the Ring. Ya. Terus drag tourism, ghetto tourism. Kok serem ya?
drug tourism. Nah, cuma kan gini, ada beberapa orang yang mikir bahwa dark tourism ini pasti yang serem-serem aja gitu ya, pasti yang mistis-mistis gitu, lihat setan lah, apa manggil-manggil Ya, setan dan ini lain-lainnya gitu. yang aku baca juga ini drugs Oh, tourism. drugs tourism. Drugs tourism itu kebanyakan malah di Belanda sih, karena kan ya salah satu-satunya Yang nyoba tempat yang kui, ada di situ. yang nyoba kui. Betul, betul, karena Enak tuh. di Belanda enak ya, iya emang. Tapi kalau di Belanda itu karena memang legal juga kan, dan mereka itu benar-benar kayak gini mas. Ada satu di Amsterdam, tempat di Amsterdam itu dia adalah museum ganja ya, jadi bilangnya hash museum gitu ya. Nah, hash museum ini di mana kita bisa belajar cara memilih benih yang bagus untuk ditanam sendiri. Berapa tingginya pohonnya kalau misalkan kita mau menanam sendiri di rumah. Terus juga bentuknya seperti apa yang bagus, warnanya seperti apa, kemudian kalau diolah akan menjadi seperti apa dan lain-lain. Itu udah ada semua di situ. Nah, cuma gini. Bagusnya ketika misalkan kita ke Belanda, karena kan orang kalau misalkan di Asia ini masih mikir bahwa kalau misalkan ke sana, gue mau mabuk aja deh gitu. Padahal sebetulnya kan nggak begitu gitu ya. Sedangkan orang-orang di Belanda sendiri mereka tahu aturan kok. Kayak kalau misalkan lu nanam di rumah, berarti itu untuk lu sendiri aja gitu ya. Maksudnya kayak nggak boleh diperjualbelikan. Kecuali kalau misalkan lu mau emang nyobain si ganjanya tersebut, lu harus ke Bulldog gitu. Dan Bulldog tuh emang tempatnya khusus buat lu mengkonsumsi. Cuma untuk satu area itu aja ya. Betul gitu. Itu ada drugs kayak gitu. Terus juga sama tadi balik lagi dark tourism gitu, enggak selamanya mistis gitu, karena sebenarnya dark tourism adalah wisata perenungan sebetulnya Mas Taufik gitu. Kalau misalkan di Indonesia sendiri, bahwa kita suatu saat juga akan mati gitu kan ya, salah satunya. Sebetulnya gini, dark tourism yang ada di Indonesia salah satunya adalah museum yang di Merapi itu loh, yang sisa harta itu ya. Sisa hartaku, iya tahu. Ya. Sisa hartaku itu masuk dalam dark tourism. Kalau di Aceh dia ada museum tsunami. Nah, jadi sebetulnya dark tourism adalah wisata perenungan yang dimana kita bisa misalkan ada orang yang merasa hidupnya ini sangat-sangat enggak beruntung atau misalkan ngeluh terus gitu, lu mendingan ikutan dark tourism deh. Karena ketika lu di situ lu bisa ngerenung, kalau seandainya gua hidup di saat itu, waktu itu kena tsunami atau tiba-tiba kena asap itu Merapi ya. Abunya Merapi. Jadi Mbah Marijan di saat itu gitu. Mau kemana gua? Mau lari kemana? Apa yang harus gua lakukan? Apakah gua berdoa meminta Tuhan menolong gua apa gimana? Atau gua mau lari ke kamar mandi dan lain-lain? Nah, itu salah satunya adalah dark tourism begitu. Kita mau merenung bagaimana supaya kita bisa saat ini bersyukur. Sebetulnya itu sih untuk dark tourism tuh. Cuma karena arti dalam harfiahnya adalah dark, gelap gitu, akhirnya jadi ya disambung-sambungkan sama mistis itu gitu. Nah, kenapa makam sukun itu menjadi salah satu dark tourism yang saya buat di Malang? Karena menurut saya adalah, coba bayangkan ketika kita menjadi orang Belanda yang hidup di saat itu, kemudian ketika masa Indonesia merdeka, kemudian keluarga kita harus dipaksa kembali lagi ke sana, kemudian kita ditinggal di situ tanpa keluarga lagi, kita misalkan mati sendirian di situ gitu ya, nggak ada keluarga, nggak ada apa, bagaimana gitu. Dan sejarahnya juga memang bagus untuk diangkat kalau makam sukun gitu. Memang ada beberapa tokoh yang memang wajib ya, bukan wajib ya, memang menarik untuk diangkat lah gitu. Terus your experiences ya, mengelola wisata minat khusus ini di Malang itu yang sudah pernah kamu buat atau sekarang lagi bikin dan sekarang yang jalan tuh apa aja Mas? Untuk wisata minat khusus yang sekarang saya bawa, yang pertama dark tourism itu, dan ini juga tempatnya bisa beda-beda ya, maksudnya kayak pindah-pindah, ada juga kadang yang request gitu. Terus juga ada lagi jungle trekking, saya juga lagi bawa jungle trekking, dan itu kita finishnya adalah di air terjun yang memang masih berjalan didatangi lah ya gitu.
itu. Terus juga ada walking tour pay as you wish itu juga. Terus juga kalau yang ke luar negeri kebanyakan sih kalau ke Thailand itu mereka ada wisata minat khusus yang saya bawa ke Thailand khusus untuk ini operasi plastik. Operasi kelamin. Operasi kelamin belum, Mas. Operasi plastik sudah, karena di Thailand lebih murah daripada di Korea. Oke. Tiger itu denger ingat apa? Aku pikir kamu mau bahas Tiger Show. Enggak ya? Tiger Show bukan termasuk minat khusus sih, Mas. Banyak yang enggak jelas. Enggak jelas. Kali, udah pernah nonton berarti ini Mas Taufik ya? Udah lah, nggak usah dibahas lah. Ya, ada singa berantem. Iya. Ada macan berantem. Ya, namanya Tiger Show. Iya, oke. Udah lah. Bu Haji semua yang nonton ini. Bu Haji semua. Oh, maaf ya Bu Haji. Saya juga. Iya, itu ada Bu Haji itu. Iya, kalau kita bahas. Suatu. Jadi ini konteksnya memang bukan yang macam-macam ya konteksnya. Tapi karena emang ada orang yang minat khusus, jadi waktu saya yang ke Belanda bawa paling aneh apa deh? Paling aneh Belanda adalah permintaan untuk ke Red Light District. Kasaroso. Itu sih. Dibahas. Ya. Keren. Pintunya merah semua. Pintunya merah semua? Enggak merah semua kok. Iya, anggaplah demikian. Enggak, memang bagus kok. Secara nata ruang, blok-bloknya itu indah sih. Ya. Buat foto juga ikonik. Tempatnya itu loh maksudnya. Tempat-tempatnya kalau di Belanda itu kan ikonik. Masih ngomongin Red Light District ceritanya. Enggak, maksudku kalau di Belanda. Iya. Selfie itu kan bagus. Iya. Iya kan bagus. Betul. Menyenangkan. Terus kalau ide kamu nih, ke depan, wisata minat khusus ala kamu ini, dan aku emang bagian dari orang yang nggak mau terjebak sama teori yang harus gimana. Follow by your experiences. Terus pengalaman kamu kayak apa? Yang pengen kamu progreskan atau yang pengen kamu desain ke depan kayak apa? Intinya kalau untuk di Malang sendiri, Mas, saya pengennya lebih banyak teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata ini lebih mengarah ke bagaimana menarik wisatawan mancanegara sebetulnya gitu ya. Keren, soalnya kan ya karena tahun berapa ya 2018 saya waktu itu pernah dapat datanya 9 juta orang datang ke Kota Malang Raya ya, Malang dan Batu itu dan 2%-nya adalah mancanegara, 98%-nya adalah lokal. Kan sangat disayangkan. Apa bedanya Malang ini dengan Bali atau apa bedanya Malang ini dengan Jogja? Nggak ada bedanya. Sebetulnya apalagi kita ini posisi ada di tengah-tengah. Kenapa wisatawan mancanegara ini kalau yang dari Jogja dia mau ke Bali, kenapa nggak kita saring dulu di sini? Atau misalkan sebaliknya dari Bali mau dulu ke Malang, nggak ke Malang dulu gitu kan? Nah, ternyata setelah saya pelajari, memang balik lagi yang tadi itu gitu, menjual satu kue itu aja gitu, tidak menjual yang lainnya. Sedangkan saya punya punya banyak ide sebetulnya di Kota Malang ini. Apa aja sih? Misal Mas Taufik pernah kepikiran nggak sih kenapa ya di Malang ini nggak ada makanan yang khas banget gitu? Nggak ada. Semua adaptasi. Ya kenapa? Mas pernah kepikiran gitu nggak? Mungkin karena Malang mulai dulu memang terbuka ya, masyarakatnya terbuka sehingga kalau cari makanan asli di sini yang memang pandemis kalau nggak di Malang nggak ada. Nah kalau aku sendiri ya Mas selalu bilang ceritanya begini, Malang ini kota yang family man buat saya. Ya kenapa? Yang pertama, lu bisa lihat deh dari restorannya. Kalau lu datang ke sini,
misalkan di Surabaya gitu ya, Surabaya atau Jakarta, kota-kota besar yang hektik banget deh, yang 24 hour selalu hidup gitu. Lu mau makan jam 5 subuh, jam 4 subuh itu udah ada di mana-mana tuh ya. Kalau di betul. Malang itu mereka masih dibiasakan untuk makan di rumah. Kenapa? Karena apa namanya? Di sini juga masih apa ya, kayaknya dibiasakan untuk makan di rumah, makanan masakan ibu tuh pagi-pagi tuh enak banget. Akhirnya kan restoran jadinya bukanya kan juga siang dong, jam 10 gitu, Betul. karena orang-orang Jam 10, jam masih makan di 11 ya. rumah. Betul. Terus juga kemudian ketika misalkan mereka harus kerja keluar kota, pindah dari kota Malang, pasti Aisyah. ada beberapa apa namanya, ada beberapa yang kayak, aduh kayaknya makanan kota ini kayaknya nggak enak ya, makan ibu gitu kan. Akhirnya mereka sendiri kemudian dijual di sana, dan akhirnya terbawalah semua makanan khasnya yang orang-orang Malang ini ke kota lain. Makanya Malang nggak punya makanan khas, dan itu uniknya sebetulnya. Itu makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya yang orang-orang dari luar negeri, saya selalu bilang gitu, kalau kamu mau cari family man, carilah orang Malang. Biasanya saya bilang kayak gitu. Padahal sih ya nggak tahu juga ya. Tapi kan itu adalah sebagai satu penariknya supaya orang-orangnya datang ke Malang. Misal saya bawa, kalau misalkan kayak sekarang orang-orang pada lagi menerangkan tentang kampung warna-warni, nggak ada salahnya ketika misalkan kamu bawa tamu, keluarlah dari kampung itu ya, misalkan udah dari kampung warna-warni, kemudian keluar ke Jalan Juanda, ajak mereka keliling di situ, bilang deh, lo kalau misalkan mau cari jodoh, carinya di sini aja nih, orang Malang gitu. Kenapa? Soalnya mereka buang barang second aja susah, gimana buang hati kan gitu. Betul nggak? Nah, gitu dong. Nah, Nah, ya ini kalau second-secondnya ngumpul loh. oh gitu. Nah, gimana Iya. mau buang hati gitu kan? Nah, Nah, ini hal-hal yang kayak gitu, yang bagaimana cara lu menjelaskan dengan tamu lu sebagai sehingga kota ini menjadi menarik, harusnya itu gitu. Misalkan kayak gini, apa sih seni budayanya di Malang gitu? Orang pasti kalau misalkan seni dan budaya mikirnya adalah seni tari, seni rupa dan lain-lain. Padahal sebetulnya budaya adalah nggak harus terpaut itu gitu. ya, Lo mau cerita tentang orangnya aja itu udah oke. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk berbudaya. budaya. Apapun yang lo lakukan itu lo bisa ceritain sama tamu lo, dari mulai lo cara lo ngopi bagaimana gitu ya, dengan cara lo nongkrong seperti apa, makannya bagaimana, itu sudah termasuk dalam cerita budaya gitu, local living lah gitu. Nah, Ya kayak itu gitu. nggak Nah, kepikir ya di kita ya. misal Mas Taufik punya teman ya, orang luar negeri gitu. Dan dia hidup di dia hidup di kota yang atau di negara yang perempuannya feminis misalkan gitu ya. Ya, Nah, kemudian Mas bilang gini, lo mau nggak kita bikinin upacara pernikahan Jawa deh, misal gitu ya. Kemudian ada yang adatnya, misalnya nggak usah dibikin sampai yang panjang banget gitu, yang khusus untuk yang akad-akadnya, bukan akad ya, yang kayak yang prosesinya, yang injak telur lah atau apa gitu. Ketika si istrinya itu, kan suaminya menginjak telurnya, kemudian istrinya itu membasuh kakinya, itu dia feminis akan pasti, ganggu. gitu, istri gue feminis tapi dia mau loh gitu. Nah, itu kan suatu hal yang benar-benar mereka adalah pengalaman yang paling bagus sebetulnya gitu. Iya ya, kakak pikiran ya. Dan kamu nggak pengen buat komunitas sendiri yang bisa untuk merekrut para generasi muda, anak milenial ini yang punya minat terhadap istilahnya pekerjaan ini. Sebetulnya sih gini Mas, ada beberapa komunitas memang yang saya jalankan gitu ya, terkait dengan wisata. Tapi balik lagi, ketika misalkan mereka bergabung di komunitas tersebut, tapi tujuannya adalah misalkan money oriented, atau nggak salah ya, money oriented it's not wrong gitu ya. Tapi ketika lu selalu memikirkan misalkan gini, kalau misalkan gue bawa tamu bule berarti duitnya lebih banyak dong. Kalau misalkan gue bawa bawa tamu lokal, hasilnya tipsnya dikit dong gitu. Nah itu yang akhirnya jadi merubah mood lu gitu. Mending passion dulu ya. Makanya mending ya, buat aku sih buat komunitas yang
passion dulu, karena aku contohnya aku ada anak-anak komunitas tim ambulan gitu kan ya, ambulan gratis. Jadi di sana banyak anak-anak volunteer yang siap bukain jalan kalau ada ambulan lewat. Terus kalau mereka juga nyediain waktu kapan ada penyemprotan, semacam penyemprotan gitu. Dan mereka semua sadar kalau yang mereka lakukan as a volunteer. Mungkin semangat itu dulu yang harus kamu tanemin untuk buat komunitas. Betul. Jadi karena buat aku keren itu. Itulah gitu ya. Kenapa saya selalu bilang kenapa memperebutkan satu kue itu yang mana adalah salah satunya misalkan Bromo gitu ya. Karena it's easy money, Mas. It's fast and easy money itu. Makan jam berapa jam uang lu dapat secara instan gitu, dia dapat uang. Iya, iya. Tapi secara esensi kan makin hilang. Iya. Jadi akhirnya kan juga ketika lu mengejar sesuatu terus secara terus menerus, jenuhnya itu akan cepat munculnya. Betul. Gitu. Kalau misalkan kayak selama ini di Malang gitu ya Mas, sebenarnya sayang gitu, banyak banget tuh hal yang di Malang ini yang bisa diangkat. Contoh misalkan gitu ya, ketika orang-orang di sini kemana-mana masih pakai sarung, itu sore it's gitu a pakai big sarung story gitu ya, kayak gitu. Dan apalagi sebenarnya sarung di Indonesia ini bisa kita pakai untuk apapun. Misal gitu, saya pernah bawa tamu yang dia pengen coba pakai sarung dengan berbagai cara, sampai akhirnya coba saya ajarin dia bagaimana cara jadi ninja. Waktu kita kecil pernah jadi ninja kan, pakai sarung kan, itu buat dia menarik Mas. Terus saya bilang nih, tapi kamu kalau pakai ninja kayak gini jangan keliling di kampung-kampung kalau malam-malam ya. Bisa Kamu dipikir ya gitu. Mereka itu menarik gitu Mas. Terus ada gini, cara pakainya sarung orang sholat sama cara pakai sarung orang pas kedinginan itu udah beda. Nah itu tuh yang nggak diceritakan kayak gitu. Iya. Terus kalau misalnya padahal remeh-remeh aja, dan itu jadi sesuatu yang bisa dijual. Betul, betul. Terus juga bagaimana di kota ini Arema adalah sesuatu yang menjadi budaya akhirnya, misalnya gitu ya. Dari bahwa kecil ada lebaran ketiga setelah Idul Fitri dan Idul Adha adalah tanggal 11 Agustus. Itu sampai bahkan gitu ada ibu-ibu hamil yang nggak tahan untuk melahirkan supaya dia bisa nonton Arema, itu sangat-sangat luar biasa loh itu loh, beneran. Iya, gitu. Anaknya udah lahir aja udah dibawa tuh ya, masih dibawa ke stadion. Gitu. Itu benar-benar suatu hal yang menarik gitu di Malang diceritakan. Nah, cuma kayaknya kok banyak orang yang punya mindset orang luar negeri itu tidak akan tertarik sama hal yang kayak begitu. Bahkan ada yang kayak nanya, kalau gue bawa tamu orang asing, makannya mereka apa ya? Padahal sebetulnya mereka dikasih klepon aja lo udah senang. Klepon itu suatu hal yang menarik buat mereka. Kenapa? Saya selalu bilang, if you eat this, don't eat half ya. Langsung makan semuanya aja. Kenapa? Karena nanti moncrot. Gitu. Dan itu buat mereka, kok bisa ya? Kok bisa sih ada gula merah dalam situ dan masih cair itu? Itu Mas, itu aja tuh hal yang kecil kayak gitu, itu nggak terpikirkan sama itu high-tech banget gitu kan buat mereka kan, dipikir disuntik satu-satu gitu kan. Gitu. Ya sama aja buat bercanda gini, untuk menentukan apa namanya onde-onde yang enak itu jumlah wijanya harus ganjil. Iya gitu. Lu sendiri kan? Sendiri ya dah. Yang dihitung sama dia. Iya. Kayaknya nggak akan pernah cukup waktu sejam ngobrol sama kamu karena memang ini hal baru. Mungkin next akan aku undang, mungkin dengan sekaligus kamu bicara nanti tentang ide bagaimana jika seseorang tersebut ingin menjadikan tour guide itu sebagai sebuah profesi. Mungkin nanti aku akan undang untuk itu dan nanti siapkan ininya ya. Kamu siapin, iya dong, ceritanya ya, teorinya ya, termasuk bagaimana supaya ini benar-benar jadi pekerjaan dan memang buat aku ini making money from zero karena memang jual jasa. Kerennya kan di situ. Dan kamu di ujung acara ini aku minta nyampaikan quotes, kiat-kiat suksesmu dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, quotes apa ya quotesku ya? Dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda,
Oke. Komnar Indonesia Islam van alles kan. Itu aja. Artinya Apa itu? datang ke Indonesia karena Indonesia adalah negara di mana kamu bisa berbuat apapun. Yes. Melakukan apa? Nyebrang Kan. seenaknya. Bisa dari tengah balik lagi nyebrang boleh. Dan bisa Betul. nyebrang tanpa peduli sama zebra cross boleh. Betul. Bisa Ya. buang sampah di mana aja karena semua Yes. wilayah ini adalah tempat sampah. Iya, betul. Sip, bisa kan? Indonesia itu keren emang ya. Ya, itu Keren. bisa kita jual itu. Ya, anak di bawah umur 10 tahun bisa naik sepeda motor, udah keren tuh Lan Van Aleskan tuh kan. You can do anything. Gitu. Makin lo ngawur, lo makin hebat. Ya, itu Iya, Mas keren, Taufik. itu keren. Terima kasih banyak Itu ya keren. Mas Taufik. Aku yang makasih ide-ide keren, dan nanti mungkin lebih ke dikerucutkan untuk bagaimana apa yang jadi passionmu ini bisa untuk menstimulus adik-adik milenial itu untuk tertarik untuk ini jadikan sebuah bisnis. Ya. Aku gitu. Oke. Ya, thank you ya, Ya. untuk waktunya ya. Thank you, Terima Mas Taufik. kasih. Sukses Sampai selalu. jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.